Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Melanita dari kelas 22 4C01 dengan NIM 22180723. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan rapat dari mulai perencanaan rapat, pelaksanaan rapat, dan juga hasil rapat. Rapat merupakan suatu bentuk pertemuan antara para anggota yang ada di lingkungan organisasi untuk merundingkan atau menyelesaikan suatu masalah terkait kepentingan bersama. Pertama, membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Agenda rapat adalah daftar yang berisi pokok-pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam suatu rapat. Sekretaris harus terlebih dahulu memastikan acara rapat apa yang akan dilaksanakan. Dengan begitu, sekretaris juga harus berkonsultasi dengan pimpinan rapat tersebut. Yang kedua, ada menentukan peserta rapat. Dari agenda rapat yang telah dibuat tadi, sekretaris harus menentukan siapa saja peserta yang akan diundang. Setelah sekretaris menyusun daftar-daftar peserta, sekretaris kemudian berkonsultasi kembali kepada pimpinan apakah peserta rapat mau ditambahkan lagi atau sudah cukup, atau pengurangan peserta rapat. Jadi semuanya harus dikonsultasikan dulu sama pimpinan rapat. Setelah tadi yang pertama membuat agenda rapat, lalu menentukan peserta rapat. Nah, yang ketiga ada membuat undangan rapat. Membuat surat undangan kepada peserta rapat yang akan hadir ke acara rapat. Undangan rapat harus berisi waktu, tanggal, hari, dan tempat pelaksanaan rapat. Yang keempat, mempersiapkan bahan rapat. Bahan rapat seperti agenda rapat, buku notula, dan juga bahan-bahan yang akan dibicarakan pada rapat seperti makalah, laporan, dan lain-lain. Untuk alat-alat rapat itu ada LCD proyektor, sound system, dan lain-lainnya. Yang kelima, mempersiapkan ruang rapat. Sekretaris harus memastikan terlebih dahulu berapa jumlah peserta yang akan hadir dalam rapat. Nanti sekretaris bakal menentukan ruangannya sesuai kapasitas peserta yang akan hadir. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam ruangan rapat yaitu pertama, cahaya yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan luas ruangan. Yang kedua, ventilasi udara yang sejuk agar ruangan tidak terlalu panas, jadi lebih terasa nyaman. Yang terakhir, pengaturan tempat duduk yang harus disesuaikan dengan jumlah peserta dan luasnya ruangan. Jadi, ruangan itu ditentukan dari peserta rapat yang akan hadir itu ada berapa, ataukah sedikit atau banyak. Kalau sedikit, ruangannya lebih kecil, atau banyak, ruangannya lebih besar. Biasanya kalau peserta rapatnya ada banyak, itu perusahaan-perusahaan ngadain rapatnya di hotel atau di gedung. Setelah saya tadi sudah menjelaskan perencanaan rapat, selanjutnya ada pelaksanaan rapat. Pada pelaksanaan rapat, sekretaris memulai rapat yang tentu saja harus disetujui oleh pimpinan. Lalu, pimpinan membahas masalah atau materi yang akan dirapatkan. Nah, di sini setiap peserta rapat harus aktif dalam rapat untuk berdiskusi materi rapat yang dibahas. Dan tentu saja ada notula yang harus menulis notulen atau materi-materi atau pokok pembahasan yang sudah dirapatkan. Selanjutnya yang terakhir ada hasil rapat. Setelah rapat selesai, hasil rapat yang berupa notulen biasanya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang perencanaan rapat, pelaksanaan rapat, dan hasil rapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.